Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022. Pada sore hari ini saya akan bicara dengan tema Alkitab, Kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 2a. Pada hari ini saya akan bicara dengan tema Alkitab, Kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 2a. Kita lihat Alkitab, Kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 2a. Ayat 1, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku?" Saya ulangi, ketika aku masih di negeriku. Saya ulangi, ketika aku masih di negeriku. Al-Quran mengatakan bahwa seorang rasul berasal dari kaumnya dan menggunakan bahasa kaumnya. Kita lihat. Al-Quran mengatakan bahwa seorang rasul berasal dari kaumnya dan menggunakan bahasa kaumnya. Kita lihat Al-Quran surat Ibrahim ayat 4. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 4 mengatakan, "Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." Kita lihat Al-Quran surat Taha, surat ke-20, ayat 28. "Supaya mereka mengerti perkataanku." Nabi Yunus alaihissalam diutus kepada bangsa asing, bukan kepada kaumnya, dan tidak menggunakan bahasa kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam berasal dari kaum Israel, diutus ke kota Niniwe yang sekarang bernama Niniwa di negara Irak. Saya ulangi sekali lagi. Nabi Yunus alaihissalam diutus kepada bangsa asing, bukan kepada kaumnya, dan tidak menggunakan bahasa kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam berasal dari kaum Israel, diutus ke kota Niniwe, sekarang bernama Niniwa di negara Irak. Latar belakang, Yunus adalah seorang nabi dari kerajaan Israel Samaria pada kisaran abad ke-8 sebelum Masehi. Hidup pada masa kekuasaan Raja Samaria Yerobeam bin Yoas. Dia hidup setelah masa Nabi Ilyas, Elia, dan Elisa. Dalam Yahudi, Yunus adalah salah satu dari 12 nabi-nabi kecil yang kitabnya menjadi bagian dari Tanak. Menurut salah satu tradisi, Yunus adalah anak laki-laki yang dihidupkan kembali oleh Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja 17. Tradisi lain meyakini bahwa Yunus adalah putra perempuan Sunem yang dibangkitkan kembali dari kematian oleh Elisa dalam 2 Raja-Raja 4, dan ia disebut juga sebagai putra Amitai kebenaran karena ibunya mengenal Elisa sebagai seorang nabi dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Al-Quran tidak pernah menyinggung tentang ayah Yunus. Al-Quran tidak pernah menyinggung tentang ayah Yunus, tetapi tradisi Muslim mengajarkan bahwa Yunus berasal dari suku Benyamin. Ayahnya adalah Matta. Dalam riwayat hadis, Kisai Marfazi, seorang penyair abad ke-10, menuliskan bahwa ayah Yunus berusia 70 tahun saat Yunus lahir, dan bahwa ia meninggal tidak lama setelah kelahiran Yunus dan tidak mewariskan apa-apa untuk ibu Yunus selain sendok kayu yang ternyata adalah sebuah simbol kelimpahan dan berkah. Awal disebutkan bahwa Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe atau Ninawa, Irak, untuk menyeru penduduknya yang senang berbuat jahat. Saya ulangi sekali lagi. Disebutkan bahwa Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe atau sekarang kota Ninawa di negara Irak untuk menyeru penduduknya yang senang berbuat jahat. Kesimpulannya, jadi perkataan Allah SWT dalam Al-Quran yang mengatakan,
kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka, adalah bohong dan dusta besar belaka. Karena Nabi Yunus alaihissalam tidak diutus kepada kaumnya dan tidak menggunakan bahasa kaumnya. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Aulo SWT, Muhammad SAW, dan Al-Quran berbohong dan berdusta besar dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Jadi perkataan Aulo SWT dalam Al-Quran yang mengatakan, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka, adalah bohong dan dusta besar belaka. Karena Nabi Yunus alaihissalam tidak diutus kepada kaumnya dan tidak menggunakan bahasa kaumnya. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Aulo SWT, Muhammad SAW, dan Al-Quran berbohong dan berdusta besar dalam Al-Quran. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.